Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Lin Whitening dimanapun berada. Oke, Bim akan lanjutkan cerita Yechen-nya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Terima kasih sudah like, dan yang belum, bantu Mimin untuk tekan tombol like-nya. Lanjut. Bab 1571 sampai bab 1575. Setelah mendengarkan kata-kata Yechen, Hamid menjadi sedikit tenang dan berkata dengan canggung, "Saudaraku, saya tidak takut dengan lelucon Anda. Saya belum pernah melihat pertempuran sebesar ini sejak saya bergabung dengan revolusi. Aku benar-benar sedikit gugup." "Tidak masalah," Yechen menghibur. "Hal seperti ini akan membuat semua orang gugup ketika tiba giliran mereka. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah jangan mengacau." Setelah mengatakan itu, Yechen berkata lagi, "Saya kira niat strategis pihak lain sangat sederhana. Mereka tahu lokasi markas Anda dan tahu bahwa markas Anda pasti tidak akan bisa melarikan diri. Jadi mereka pasti akan melakukan semuanya. Membombardir markasmu segera setelah mereka datang. Dan yang harus kamu lakukan selama periode ini adalah bersabar. Jika pihak lain menembaki kamu, kamu tidak boleh membalas. Apalagi mengirim helikopter tempur atau pasukan elitmu untuk mencoba melakukan serangan balik atau serangan diam-diam." "Ah, mengapa?" Hamid berseru. "Aku baru saja hendak memberitahumu bahwa aku berencana untuk segera mengirim pasukan elit yang terdiri dari 3 hingga 500 orang untuk menyelinap dan menyergap mereka sekarang. Menunggu untuk membuat mereka lengah. Bagaimana pihak lain bisa membiarkanmu sukses begitu mudah?" Yechen berseru, "Kamu tidak perlu memikirkannya untuk mengetahui bahwa pihak lain harus waspada terhadap seranganmu. Jangan lupa, mereka memiliki 8.000 orang. Jika kamu secara acak membagi 2.000 orang untuk menyergap di sekitar posisi artileri, kamu dapat mengirim 3 hingga 500 orang ke sana. Pihak lain dapat membuat pangsitmu dengan mudah, kalian pasti akan pergi saat itu." Hamid tiba-tiba terkejut dan berseru, "Saudaraku, kamu benar, aku ceroboh." Pada saat ini, Yechen terus menginstruksikan, "Kamu harus mengingat satu hal. Karena komandan lawan bisa memimpin 8.000 pasukan, dia sama sekali tidak bisa bodoh. Paling-paling dia hanya akan membuat kesalahan dengan meremehkan musuh dan bergegas maju. Tapi dia tidak akan membuat kesalahan dengan meremehkan musuh. Kesalahan prinsip, melindungi artileri dan bagasi adalah prinsip dasar yang dipahami semua komandan. Dia tidak akan pernah memberi Anda kesempatan untuk menyerang secara diam-diam." "Ya," Hamid berkata dengan serius, "jika saya memiliki lusinan artileri, saya juga akan fokus pada pertahanan artileri. Saya tidak bisa hanya fokus pada pertempuran garis depan dan membiarkan bagian belakang sendirian. Bagaimanapun, ini adalah kunci untuk memadamkan api." Yechen bersenandung dan berkata, "Jika dia ingin meledak, biarkan dia meledak, dia bisa melakukan apapun dia ingin." Setelah jeda, Yechen melanjutkan, "Bukankah dia baru saja mengemudikan 50 atau 60 truk? Truk-truk ini tidak semuanya dapat memuat amunisi. Mereka juga membutuhkan makanan, obat-obatan, bahan bakar, dan persediaan lainnya. Bahkan jika dia memiliki 30 cangkang truk, bahkan jika dia menembakkan 30 truk peluru, mereka tidak akan mampu meledakkan gunung berbatumu puluhan sentimeter. Jadi kamu tidak perlu takut sama sekali. Jika dia hanya menembaki, kalian semua akan melakukannya bersembunyi di terowongan lereng terbalik. Dengan cara ini pada dasarnya tidak akan ada gesekan karena penembakan artileri. Setelah semua peluru artileri ditembakkan, mereka hanya akan memiliki infanteri yang tersisa. Ketika 8.000 infanteri menyerang puncak bukit Anda, 800 orang Anda akan bisa mempertahankannya sampai mati. Saat itu kamu akan stabil, menang atau kalah." "Oke," Hamid setuju dengan tegas dan berkata, "Saya tahu, saya pasti akan mengikuti saran saudara saya." Yechen menambahkan, juga, "Anda harus memperhatikan kapan kendaraan lapis bajanya mulai melindungi infanteri, menyerang markas Anda, dan ketika mereka hampir sampai di depan markas Anda,
Anda dapat meminta pasukan elit Anda untuk meninggalkan terowongan anti lereng dan menuju ke permanen benteng di depan untuk melakukan serangan balik. Dan saat ini, kamu juga bisa melakukan serangan balik. Kamu harus ingat bahwa kamu tidak boleh menembak terlebih dahulu. Kamu harus menunggu sampai lawan memasuki jangkauan efektifmu. Tembak lagi dalam jarak dekat, tidak hanya Anda yang dapat membunuh musuh secara efektif, tetapi juga dapat mencegah artileri lawan menembak dengan santai. Dukung. Karena prajurit Anda berada dalam benteng permanen dan dapat menahan sebagian besar pemboman artileri, dan prajurit mereka hanya memiliki helm di kepala mereka. Jika mereka masuk jangkauan pembunuhan artileri, pasti akan ada banyak korban. Saat dia berkata, Ye Chen melanjutkan analisisnya, sebenarnya, jika 8.000 pasukan darat lawan melancarkan serangan yang kuat, itu tidak akan menjadi masalah besar. Kesepakatan untukmu, medan di tempatmu tinggi dan berbahaya, dan mudah untuk dipertahankan serta sulit diserang menurut standar. Ini pasti bisa dianggap sebagai serangan satu orang. Ketika penghalang diblokir, tidak ada yang bisa menghancurkannya. Selain itu, Anda telah membangun benteng permanen baru, dan kekuatan pertahanan Anda akan sangat ditingkatkan. Selain itu, Anda tidak perlu takut bahkan jika lawan menyerang. Ketika mereka menyerang, terowongan anti miring Anda akan siap. Jika kalian mengambil posisi di mana kalian membuat pangsit satu sama lain, kalian masih mendapat keuntungan dari dataran tinggi dan terowongan, tetapi musuh yang masuk akan berada dalam kesengsaraan. Mereka akan dikepung di dalam dan tidak punya tempat untuk mundur. Astaga, Hamid tiba-tiba menjadi bersemangat dan berseru, saudaraku, luar biasa, sungguh luar biasa. Awalnya aku sedikit gugup, tapi setelah mendengar apa yang kamu katakan, aku berharap mereka bisa masuk dengan cepat. Ye Chen berkata, yang terbaik adalah jika Anda memiliki mentalitas ini, manfaatkan waktu, atur pasukan Anda, dan buat persiapan akhir sebelum perang. Ingat kata-kata saya, jangan tidak sabar, dan seriuslah. Sayang sekali, selain itu, jadilah bersiap menghadapi yang terburuk. Jika situasinya benar-benar tak tertahankan, Anda masih dapat mengambil rencana, mengerti? Hamid berkata dengan bersemangat, saya akan membuat pengaturan sekarang, saudaraku. Saya akan berkomunikasi dengan Anda pada saat itu saatnya tiba. Anda harus memastikan telepon terbuka. Apakah saya dapat bertahan dari gelombang ini sepenuhnya bergantung pada Anda? Ye Chen dengan sungguh-sungguh berkata, jangan khawatir. Ponsel saya harus terbuka 24/7. Telepon ada di setiap jam. Selama kamu meneleponku, aku pasti akan menjawab panggilan itu dalam hitungan detik. Adik yang baik, aku merasa lega jika kamu mengatakan ini, tunggu saja kabar baikku. Oke. Semoga sukses. Chen selesai berbicara, dia menutup telepon. Begitu dia menutup telepon, Xiao Churan, yang duduk di kursi penumpang, bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya, suamiku, siapa yang meneleponmu? Mengapa perang masih terlibat? Ye Chen berkata dengan tergesa-gesa, sial itu, istriku. Kamu salah paham, ini bukan perang, ini permainan. Seorang temanku baru-baru ini terobsesi dengan permainan militer. Bukankah seseorang akan memimpin pasukan untuk menyerang markasnya? Dia tidak tahu caranya untuk mengatur pasukannya. Siapkan formasi. Jadi telepon aku dan tanyakan. Xiao Churan tidak ragu-ragu saat mendengar penjelasan Ye Chen. Bagaimanapun, dia telah hidup di era damai sejak dia masih kecil, dan perang sangat jauh darinya. Jika Ye Chen benar-benar mengatakan yang sebenarnya dan mengatakan kepadanya bahwa dia sebenarnya membantu seorang teman di Suriah berperang, dia akan berpikir bahwa Ye Chen hanya mengolok-oloknya. Jadi, dia tersenyum dan berkata, kalau begitu, temanmu sangat suka bermain game. Dia bahkan meneleponmu untuk meminta nasihat tentang hal sekecil itu. Ye Chen mengangguk dan berkata, sayang, kamu tidak tahu bahwa pengaturan game ini sangat kejam. Tidak peduli berapa lama kamu menghabiskan waktu dalam pengembangan game. Sekali kamu gagal, kamu tidak akan punya apa-apa, jadi setiap perang pasti ada. Kamu punya untuk mencoba yang terbaik untuk menang.
Jika tidak, kamu harus memulai dari awal lagi. Xiao Churan tersenyum dan berkata, saya mengerti, tidak ada yang mau mengerahkan energinya dan menyia-nyiakan energinya, sama seperti memainkan permainan lompat kecil sebelumnya, tidak peduli seberapa jauh mereka melompat, suatu kali jika kamu gagal, kamu hanya dapat mengulanginya lagi. Iya. Ye Chen melihat waktu itu, mengemudikan mobilnya ke jalan utama, dan berkata, sayang, aku akan mengantarmu ke perusahaan dulu. Xiao Churan menjawab dan berkata sambil tersenyum, bagus. Saat ini, markas Hamid yang jauh di pegunungan Suriah sedang sibuk dan tegang. Semua prajurit menghadapi perang yang akan datang secepat mungkin di bawah matahari terbit. Beberapa helikopter bersenjata Hamid semuanya telah lepas landas dan mulai segera memindahkan beberapa peralatan dan perbekalan yang lebih penting di dalam pangkalan ke terowongan lereng terbalik di tengah gunung. Para prajurit juga mulai memasuki terowongan secara tertib di bawah komando perwira di semua tingkatan, dan tim konstruksi serta prajurit dari batalion teknik yang baru saja dibangun juga mulai memasang semua peralatan secepat mungkin. Di saat yang sama, pengintai di garis depan melaporkan kembali bahwa lawan tidak bergerak terlalu cepat. Meski kendaraan lapis baja bisa bermanuver dengan cepat, sebagian besar dari ribuan tentara hanya bisa mengandalkan berjalan kaki. Apalagi truk tersebut awalnya memuat perbekalan dalam jumlah besar, dan juga menyeret artileri yang ditarik di belakangnya. Di jalan pegunungan yang berkelok-kelok ini, kecepatan pergerakannya tidak jauh lebih cepat daripada berlari. Hal ini membuat Hamid semakin lega. Lawan datang dengan ganas, tapi juga cukup lambat. Atau mungkin di mata pihak lain, Anda sudah menjadi sasarannya, jadi pihak lain tidak terburu-buru sama sekali. Dan pihak lain sama sekali tidak takut jika dia melarikan diri, karena tujuan pihak lain adalah menghancurkan markasnya dan melenyapkan pasukannya sebanyak mungkin, sedangkan untuk hidup dan matinya sendiri, tidak masalah. Bagi kekuatan oposisi seperti Hamid, pangkalan adalah segalanya bagi mereka. Hanya dengan pangkalan mereka dapat memiliki landasan untuk menetap dan hidup. Begitu mereka kehilangan perlindungan pangkalan, mereka akan seperti anjing tersesat dan hanya dapat dikalahkan secara pasif. Dan jika tentara Hamid dimusnahkan, Hamid tidak akan mempunyai kesempatan untuk kembali lagi. Pada saat itu dia hanya bisa bersembunyi dan lari, dan dia tidak akan bisa melancarkan serangan balik atau menimbulkan ancaman apapun. Oleh karena itu pasukan salib ini tidak terburu-buru. Mereka juga mengetahui bahwa Hamid telah menemukan mereka, namun mereka tidak peduli sama sekali. Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Hamid yang sekarang bukan lagi Hamid yang dulu. Kini Hamid punya kekuatan untuk melawan mereka. Kesombongan pihak lain memberi Hamid waktu lebih dari 1 jam untuk bernapas. Lebih dari 1 jam kemudian, semua orang di pangkalan mundur ke terowongan lereng terbalik. Semua rumah di dalam pangkalan telah diubah menjadi dekorasi, dan semua barang berharga dan berguna di dalamnya telah dirampas. Beberapa peralatan pembangkit listrik skala besar yang tidak sempat dibongkar, segera diangkat dengan helikopter secara tertib dan dikirim ke terowongan lereng terbalik karena memakan waktu lebih dari 1 jam. Ada juga beberapa peralatan teknik yang tidak bisa dipasang, masuk, jadi langsung diangkat. Helikopter terbang ke utara menjauhi pangkalan. Tentara Hamid sekarang secara metodis memeriksa senjata dan amunisi mereka di terowongan lereng terbalik, dan siap menyerang kapan saja. Semuanya sudah siap, dan pengintai garis depan mengirimkan kembali intelijen terbaru. Pasukan lawan telah berhenti di area datar 20 km jauhnya dalam garis lurus. Pada saat yang sama, lebih dari 30 artileri derek lawan juga mulai dikerahkan di tempat. Hamid tahu betul bahwa ini harus menjadi posisi artileri yang dipilih oleh lawan. Setelah mereka mengerahkan artileri dan bersiap untuk melakukan pemboman, maka putaran pemboman pertama akan dimulai. Saat artileri dikerahkan, musuh meninggalkan lebih dari 2.000 tentara untuk mempertahankan posisi artileri, dan 5.000 prajurit infanteri yang tersisa segera terus bergerak menuju markas Hamid di bawah bimbingan kendaraan lapis baja.
Setelah mendengar berita tersebut, Hamid merasa bersemangat dan berpikir dalam hati, infanteri memang terus mendekati saya. Mereka pasti bersiap untuk membombardir saya dengan artileri terlebih dahulu. Ketika pemboman selesai, lebih dari 5.000 pasukan infanteri ini akan mendekati kota. Pada saat itu, kita harus melancarkan serangan. Ini seharusnya menjadi taktik koordinasi infanteri artileri yang disebutkan oleh saudara Ye Chen. Baiklah, mari kita lihat bagaimana saya bisa melawan infanteri Anda saat itu. Kemudian, dia segera memerintahkan, kirim pasukan perintah kepada semua orang. Bersiaplah untuk pemboman, setiap orang harus memakai helm, menutup telinga, dan tidak pernah meninggalkan terowongan. Pada saat yang sama, memberi perintah dan jangan pernah bersandar pada dinding terowongan. Yang terbaik adalah berbaring di tanah. Jika ada sesuatu yang lembut, akan lebih baik jika menggunakan bantalan, yang secara efektif dapat mengurangi kerusakan akibat guncangan akibat pemboman jarak dekat. Seringkali, kerusakan artileri pada tubuh manusia bergantung pada pecahan peluru akibat ledakan, batu yang meledak, atau benda keras lainnya yang meledak. Namun gelombang kejut yang ditimbulkan akibat ledakan artileri juga dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi tubuh manusia. Jika jaraknya cukup dekat dapat menghancurkan organ dalam seseorang. Meskipun Hamid tidak memiliki pemikiran strategis yang besar, ia telah berada di medan perang hingga saat ini, sehingga ia memiliki banyak pengalaman praktis. Perintahnya disampaikan dari tingkat ke tingkat, dan para prajurit di setiap terowongan menerima perintahnya. Akibatnya, banyak orang mulai menggunakan bahan-bahan lokal dan menemukan beberapa benda lunak untuk disebarkan di tanah. Banyak tentara pergi ke pintu masuk terowongan untuk mendapatkan tanah lunak dalam jumlah besar. Su Soudao, yang sangat gugup, tidak mengetahui apa yang dilakukan orang-orang ini, tetapi dia mendengar tentara yang secara khusus menjaganya berteriak, apakah kamu masih melakukannya? Keluar dan ambil tanah, masuk dan berbaring di bawahmu. Jika tidak, jika peluru meriam meledak di depanmu, kamu akan terkejut sampai pendarahan internal. Ketika Su Soudao mendengar ini, dia bertanya dengan panik, apakah benar akan ada perang? Bisakah Anda berbicara dengan Komandan Hamid dan memintanya untuk mengirim helikopter untuk membawa saya pergi dulu? Saya belum pernah berperang. Jadi tidak ada gunanya tinggal di sini. Prajurit itu berkata dengan dingin, helikopter sudah lewat. Kamu tidak bisa pergi kemanapun sekarang. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah dan ambil tanah. Jika kamu ingin mencoba keberuntunganmu, tetaplah di sini, dan jangan melakukan apapun. Ketika Su Soudao mendengar ini, bagaimana mungkin dia berani berpura-pura lagi? Jadi sambil mengutuk Ye Chen dengan bahasa yang paling kejam, dia dengan enggan mengikuti yang lain untuk menyiapkan tanah di luar pintu masuk gua. Su Soudao menggunakan tong pelumas mesin diesel yang kosong dan menyekop seember tanah dengan susah payah. Begitu dia mengangkatnya dan hendak kembali, terdengar suara tajam yang memecah udara di luar. Sebelum dia bisa mengetahui suara apa itu, ledakan yang memekakkan telinga terdengar satu demi satu. Pengeboman telah dimulai. Saat ini, seluruh gunung tampak berguncang. Pangkalan di lembah di luar pintu masuk gua tiba-tiba dilalap lautan api. Su Soudao berteriak ketakutan. Ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia berhubungan dekat dengan perang. Telinganya terasa seperti tuli. Selain tinnitus, gendang telinganya juga sangat nyeri. Organ dalam tubuhnya juga terasa seperti baru saja dipukul, senyaman mungkin. Para prajurit yang bertanggung jawab menjaganya dengan cepat menyeretnya ke dalam terowongan, dan kemudian peluru putaran kedua meraung masuk. Sasaran peluru artileri putaran kedua ini masih berada di pangkalan di lembah, dan ledakan yang memekakkan telinga terdengar satu demi satu. Su Soudao dengan cepat menutup telinganya dengan tangannya dan berjongkok di tanah sambil menggigil. Para prajurit lainnya telah lama bersiap untuk bertahan dari guncangan ledakan. Putaran demi putaran peluru dimiringkan ke bawah, tanpa berdampak apapun pada para prajurit ini. Sebaliknya, karena penembakan berlangsung semakin lama, para prajurit memiliki rasa aman dan superioritas yang kuat.
Karena mereka menyaksikan dengan mata kepala sendiri betapa besarnya peran benteng anti lereng dalam merespon penembakan. Bersembunyi di dalam benteng yang begitu kuat untuk menghadapi pemboman terasa seperti bersembunyi di dalam kendaraan lapis baja dan ditembak oleh penduduk asli dengan busur dan anak panah. Alih-alih merasakan ketakutan di lubuk hati mereka, para prajurit malah memiliki ketakutan psikologis terhadap musuh, hampir mengejek rasa superioritas. Bisa dikatakan semakin banyak peluru artileri yang ditembakkan musuh, maka akan semakin tinggi pula moral suku Hamid. Musuh-musuh Hamid tidak mengetahui bahwa saat ini, bukan saja sebagian besar pasukan Hamid tidak terbunuh oleh tembakan tersebut, namun mereka menjadi semakin berani di tengah bunyi meriam. Saat ini, Hamid melihat bahwa penembakan tersebut tidak banyak berpengaruh pada benteng anti lereng, dan kepercayaan dirinya berlipat ganda. Sambil mendengarkan suara gemuruh artileri di luar, dia menghela nafas dalam hatinya, jika saudara Y tidak mengajari saya taktik anti lereng ini, nyawa ribuan orang saya akan diurus dalam 2 putaran pertama, penembakan, bersih. Sangan Ling, yang diminta saudara Y untuk saya tonton memang merupakan pertempuran klasik buku teks. Para sukarelawan hebat mampu memenangkan kemenangan terakhir dalam pertempuran ini meskipun jutaan peluru artileri Amerika dibom. Bukan hanya karena mereka berani dan pandai bertarung, terutama karena visi strategis mereka yang unggul dan pengaturan taktis yang canggih. Saat aku selamat dari pertempuran ini, aku akan menggali semua gunung di sekitarnya dan membangun benteng super yang tak tertembus. Pada saat ini, pemerintah penembakan tentara terus berlanjut. Kali ini mereka membawa puluhan ribu peluru artileri dan lebih dari 30 meriam, jadi menembakkan ratusan peluru bukanlah masalah. Apalagi infanteri mereka masih terus bergerak maju, sehingga selama periode ini pemboman artileri berlanjut dengan interval 1 putaran setiap 3 menit. Setelah 20 kali penembakan, sebagian besar pangkalan di lembah telah rata dengan tanah, hanya menyisakan beberapa rumah yang berdiri sendiri. Beberapa tentara dengan hati-hati datang ke pintu masuk terowongan untuk mengamati kerusakan pangkalan. Setelah mengetahui bahwa pangkalan itu telah rata dengan tanah, banyak orang bermata merah, mengepalkan tangan, mengertakkan gigi, dan hati mereka penuh dengan kebencian. Mungkin bagi Su Soudao, halaman bobrok itu adalah mimpi buruk dan neraka. Tapi bagi para prajurit ini, halaman dan rumah itu adalah rumah mereka. Dan kini, rumah mereka telah diledakkan oleh musuh. Tepat ketika banyak tentara marah dan ingin membalas dendam, serangan baru datang lagi. Kali ini peluru meriam tersebut tidak jatuh ke dasar yang hampir rata, melainkan jatuh tepat di bagian luar gunung di sisi selatan dasar yang merupakan lereng depan gunung. Sebab, dalam pemahaman konvensional pihak lain, mereka merasa sebagian besar tentara Hamid, makanan, amunisi dan perbekalan lainnya harus ditempatkan di pangkalan, sehingga penembakan sebelumnya dalam waktu yang lama akan menghancurkan pangkalan dan perbekalan mereka sepenuhnya, peralatan. Dan mereka juga mengetahui bahwa kekuatan pertahanan utama pangkalan Hamid harus dikonsentrasikan pada lereng positif gunung. Oleh karena itu setelah menghancurkan pangkalan tersebut, mereka mulai menghancurkan posisi pertahanan. Mereka percaya bahwa selama mereka menggunakan senjata yang kuat untuk menghancurkan semua pertahanannya di lereng depan, tank dan infanteri akan dapat langsung masuk. Dengan cara ini, infanteri pada dasarnya hanya perlu datang dan membersihkan musuh, dan perang pada dasarnya telah berakhir. Namun, yang tidak mereka ketahui adalah bahwa angkatan bersenjata Hamid sangat berbeda dengan angkatan bersenjata lain yang sejenis. Sebelum bertemu Ye Chen, markas pertahanan Hamid terdiri dari menggali beberapa lubang perlindungan di lereng gunung, kemudian membangun tumpukan tembakan dengan batu, dan kemudian menggunakan jerami untuk membuat atap sebagai tempat persembunyian. Fortifikasi semacam ini sangat sederhana. Jika Anda menghadapi serangan infanteri musuh di tempat yang tinggi, Anda tidak akan kesulitan menghadapi peluru AK-47 infanteri, dan itu memang memiliki keuntungan yang sangat besar. Namun,
Jika lawan menggunakan pemadaman api dan menggunakan mortir atau peluncur roket RPG, lubang perlindungan semacam ini pada dasarnya seperti kertas, dan merupakan kuburan terbaik bagi tentara. Kini pasukan pemerintah gencar melakukan pengeboman di lereng depan agar segera menghancurkan kekuatan pertahanan Hamid. Namun, mereka tidak pernah membayangkan bahwa Hamid baru saja mengubah pertahanan frontal sepenuhnya. Benteng permanen saat ini digali dari gunung berbatu, dan pada saat yang sama, ditambatkan dan diperkuat dengan beberapa lapis beton bertulang di dalamnya. Teknologi konstruksinya sama dengan terowongan, dan sangat kuat. Dengan kekuatan tembakan artileri yang ditarik, kemungkinan meledakkan benteng semacam itu hampir nol. Kecuali jika bom penembus tanah berat kelas atas digunakan, benteng dapat diledakkan. Namun, senjata presisi tinggi semacam ini hanya dapat dikuasai oleh 5 anggota tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tingkat daya tembak Suriah secara keseluruhan paling baik berada pada tingkat tahun 1960-an dan 1970-an, dan mustahil untuk mendapatkan peralatan tersebut. Apalagi, meski memiliki perlengkapan seperti itu, mereka tidak akan bisa menimbulkan kerusakan langsung pada pasukan Hamid. Pasalnya, tidak ada satupun prajurit di benteng depan Hamid. Hamid dengan tegas melaksanakan instruksi Ye Chen karena lawan bertempur dengan koordinasi infanteri dan artileri. Ketika artileri berhenti dan infanteri mulai menyerang, pasukan akan dimobilisasi untuk pertahanan. Pada saat ini, semua prajurit bersembunyi dengan aman di terowongan lereng belakang di belakang. Peluru musuh menembakkan puluhan peluru, dan tidak ada satupun di sisi Hamid yang terluka. Artileri lawan mengebom sementara infanteri dengan cepat maju menuju pangkalan. Lebih dari 1 jam kemudian, lebih dari 5.000 tentara sudah dekat dan berhenti di kaki gunung sekitar 2.000 meter dari pintu masuk pangkalan. Pada saat ini, putaran pemboman lainnya dimulai. Seluruh lereng depan gunung telah diliputi kegelapan, dan puncak bukit kecil segera hancur. Ini adalah putaran terakhir penembakan sebelum infanteri menyerang. Setelah infanteri mulai menyerang, penembakan harus dihentikan. Jika tidak, penembakan dalam wilayah yang luas dapat dengan mudah melukai rakyatnya sendiri. Namun, komandan lawan tidak mengetahui situasi di dalam gunung. Berdasarkan pengalaman masa lalunya, ia menyimpulkan bahwa jumlah pasukan Hamid pasti sangat berkurang dan sebagian besar pertahanan mereka pasti telah hancur. Maka ia segera memerintahkan infanteri untuk menyerang di bawah perlindungan kendaraan lapis baja. Pangkalan Hamid pada dasarnya mudah untuk dipertahankan dan sulit untuk diserang. Setelah pintu masuk utara dan selatan terputus secara artifisial, tidak ada personel atau kendaraan yang dapat masuk sama sekali. Oleh karena itu, kendaraan lapis baja tidak dapat langsung masuk. Satu-satunya hal yang dapat mereka lakukan adalah menutupi infanteri untuk menyerang ke tempat tinggi. Pada saat yang sama, menyediakan dukungan senapan mesin dan artileri jarak dekat. Di benteng permanen bagian depan, Hamid menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri kendaraan lapis baja lawan menderu semakin dekat. Disusul ribuan tentara yang bungkuk, para prajurit mengandalkan penutup kendaraan lapis baja untuk maju ke kaki gunung dengan selamat. Dan kemudian, artileri lawan menembak lagi, melancarkan serangan baru di lereng positif dataran tinggi. Putaran penembakan ini berlangsung selama 20 menit, 20 menit kemudian, segera setelah penembakan berhenti, ribuan tentara bergegas keluar dari belakang kendaraan lapis baja dan bergegas ke tempat tinggi sambil berteriak untuk membunuh. Di mata komandan lawan, selama dataran tinggi bagian depan berhasil direbut, itu setara dengan merebut seluruh markas Hamid. Dalam pertempuran darat tradisional ini, dataran tinggi sangatlah penting. Selama dataran tinggi tersebut dikuasai dalam perang lokal, hal ini setara dengan mengambil inisiatif perang di wilayah tersebut, yang setara dengan membentuk daya pencegah senjata yang kuat terhadap wilayah tersebut. Lingkungan sekitar, dan dataran tinggi itu sendiri mudah untuk dipertahankan tetapi sulit untuk diserang. Di dataran tinggi tempat 500 orang ditempatkan, bahkan jika 5.000 orang menyerang, mereka mungkin tidak dapat mengalahkannya.
Saat bertahan, pihak yang menempati dataran tinggi mudah untuk dipertahankan. Namun musuh yang menyerang dari dataran rendah sulit untuk diserang. Saat menyerang, pihak yang menduduki tempat tinggi melancarkan serangan yang tidak dapat dihentikan, sedangkan musuh yang bertahan di tempat yang lebih rendah hampir tidak terkalahkan. Bahkan mundur pun sangat sulit karena seluruh punggung akan terkena lawan. Oleh karena itu, komandan lawan merasa bahwa tidak peduli berapa banyak pasukan yang masih dimiliki Hamid, selama dia merebut dataran tinggi dan kemudian melancarkan serangan dari dataran tinggi ke markas dalam pertempuran dapat diselesaikan dalam sekali jalan. Ketika ribuan tentara berkerumun, tentara Hamid segera mulai memasuki benteng permanen di lereng depan dari terowongan lereng terbalik. Setelah ribuan tentara dari sisi lain telah sepenuhnya memasuki jangkauan tembakan di benteng permanen Hamid, Hamid tiba-tiba memerintahkan melalui radio tembak. Awalnya, tentara penyerang menemukan bahwa serangan mereka tidak menemui perlawanan apapun. Mereka mengira musuh telah dilumpuhkan oleh tembakan artileri pada saat ini, dan tidak mungkin untuk melancarkan perlawanan yang efektif. Oleh karena itu, mereka semua melonggarkan kewaspadaan mereka dan hanya ingin bergegas maju dalam sekali jalan, dan kemudian menghancurkan sarang Hamid sepenuhnya dengan satu serangan. Namun siapa sangka ketika mereka mengira mereka pasti akan memenangkan pertempuran ini, sejumlah besar api senapan mesin tiba-tiba dimuntahkan dari celah-celah batu di banyak gunung di dataran tinggi. Suara tembakan yang ada di mana-mana dengan cepat menutupi seluruh lereng bukit, dan para prajurit di depan berjatuhan seperti gandum. Semua prajurit di belakang tercengang, mereka buru-buru mengangkat senjata dan ingin melawan, tetapi mereka tidak dapat melihat setengah dari bayangan musuh. Satu-satunya yang terlihat hanyalah lidah-lidah api yang menyembur dari celah-celah bebatuan di mana-mana. Dan setiap kali mereka melihat lidah-lidah api keluar, sekelompok dari mereka akan tertabrak dan jatuh ke tanah bersamaan dengan lidah-lidah api yang keluar. Dalam waktu kurang dari 1 menit, para penyerang kehilangan sedikitnya 5 hingga 600 tentara. Beberapa tentara secara tidak sadar menembak balik ke arah api. Namun senjata mereka tidak mempunyai efek praktis pada benteng permanen Hamid. Kali ini, komandan garis depan berteriak keras, meminta tentara mencari bunker secepatnya. Namun yang paling parah, Hamid sudah menyuruh orang menangani semua tempat persembunyian di lereng tersebut. Lubang-lubang sebelumnya sudah ditimbun, dan bongkahan batu sebelumnya langsung diledakkan. Secara keseluruhan, ribuan orang ini sekarang berada di lereng bukit dan tidak dapat menemukan tempat berlindung untuk menghindari peluru. Namun pasukan Hamid masih berada di benteng permanen dan melakukan serangan balik dengan panik. Pasukannya dilengkapi dengan sejumlah besar senjata buatan Rusia. Setiap benteng permanen dilengkapi dengan beberapa senapan mesin serbaguna PK buatan Rusia kaliber 7,62 mm berpendingin udara, serta sejumlah kecil senjata anti pesawat 12,7 mm, senapan mesin berat. Yang pertama memiliki laju tembakan yang cepat dan jangkauan tembakan yang luas. Setelah berbagai sudut dan beberapa senapan mesin membentuk jaringan baku tembak, senjata ini sangat mematikan bagi prajurit biasa. Meskipun laju tembakannya lambat, ia sangat kuat sehingga pada dasarnya akan membunuh Anda jika menyentuhnya. Yang lebih kejam lagi adalah ketika ada banyak orang, kemampuan penetrasi benda ini jauh lebih baik daripada mesin biasa. Senjata, satu tembakan dapat menembus tubuh beberapa tentara. Kombinasi kedua senjata ini memang sudah tidak terkalahkan dalam pertarungan dataran tinggi seperti ini. Selain itu musuh tidak mempunyai tempat untuk bersembunyi sehingga ia sepenuhnya pasif dan terpukul. Karena musuh-musuh ini hendak melancarkan serangan, dan sebelumnya mereka telah melakukan kesalahan dengan meremehkan musuh, mereka tidak membawa alat berat sama sekali. Saat ini daya tembaknya sendiri sangat berbeda dengan lawan. Perbedaan yang lebih besar adalah bahwa pasukan penyerang tidak memiliki bahaya sama sekali dan sepenuhnya bertahan melawan peluru dengan tubuhnya. Tapi prajurit Hamid berbeda. Mereka semua bersembunyi di benteng permanen yang terbuat dari batu dan beton.
bagian depan diperkuat dengan pelat baja dan ditutup dengan lapisan tanah di bagian luar. Peluru seperti nyamuk yang menggigit gajah, tidak ada yang mematikan di semua. Komandan mereka di depan formasi, melihat semakin banyak tentara berjatuhan di sekelilingnya, menyadari bahwa pihak lain telah bersiap dan tidak mungkin untuk mengalahkan serangan sekuat itu. Jadi dia segera berteriak, "Mundur!" Semuanya mundur di belakang kendaraan lapis baja. Jadi, 3 hingga 4.000 tentara yang tersisa mulai melarikan diri dengan gila-gilaan. Selama retret ini, para prajurit yang berada di garis depan benar-benar terkena jangkauan tembak tentara Hamid, sehingga mereka kehilangan ratusan orang dalam retret tersebut. Semua tentara mundur ke belakang kendaraan lapis baja, dan komandan garis depan segera mulai menghitung jumlah orang. Tak lama kemudian, situasi gesekan dilaporkan dari masing-masing perusahaan. 5.000 orang melancarkan tuntutan. Dalam satu pertemuan, 1.300 orang tewas. Di antara mereka, ada lebih dari 500 tentara bayaran dari Istana Wanlong. Kali ini, Istana Wanlong mengirimkan 10.000 tentara bayaran ke Suriah. Pada prinsipnya, orang-orang ini harus mematuhi perintah pasukan pemerintah Suriah dan bekerja sama dengan mereka dalam memusnahkan angkatan bersenjata anti-pemerintah. Pasukan pemerintah Suriah membagi 10.000 tentara bayaran Wanlongdian. 10.000 orang tersebut dibagi menjadi 4 bagian yang sama, dan mereka bekerja sama dengan 4 divisi tentara pemerintah, dan mereka berkembang ke berbagai arah. Kali ini, ada 2.500 tentara bayaran dari istana 10.000 naga di pasukan yang datang untuk menyerang Hamid. Awalnya, para perwira istana Wanlong, seperti halnya para komandan pasukan pemerintah, agak meremehkan musuh. Mereka merasa telah melihat tingkat angkatan bersenjata anti-pemerintah Suriah, dan akan mudah untuk menghancurkan mereka. Oleh karena itu, mereka tidak melakukan persiapan yang cukup sama sekali. Mereka hanya ingin segera membantu pemerintah menyelesaikan masalah-masalah besarnya, dan kemudian segera mendirikan pangkalan tentara bayaran sendiri di Suriah untuk lebih meningkatkan pengaruhnya di Timur Tengah. Namun mereka tidak menyangka kali ini mereka mengalami pukulan yang belum pernah terjadi sebelumnya karena meremehkan musuh. Lebih dari 500 nyawa terlempar langsung ke lereng pangkalan Hamid. Pemimpin kelompok tentara bayaran Istana Wanlong ini adalah seorang pria kuning berusia 30-an. Namanya Lu Zanjun, dia adalah Jenderal Bintang 5 Istana Wanlong dan salah satu anggota inti. Di aula 10.000 naga, selain Dewa Perang dan 4 Raja Perang, ada hampir 100 jenderal di bawah. Kemampuan sang jenderal, resume, dan eksploitasi militer menentukan peringkat bintang mereka. Bintang Jenderal Perang berkisar dari bintang 1 hingga bintang 5. Jenderal Perang bintang 5 secara alami adalah yang tertinggi di antara Jenderal Perang. Hanya ada 20 atau 30 jenderal yang dapat mencapai level ini. Menghitung Dewa Perang dan 4 Raja Perang, peringkat Lu Zanjun di Istana 10.000 naga setidaknya berada di 40 teratas. Kali ini, dia mengikuti Chen Zhonglei, Raja Pertempuran pertama Istana Wanlong, untuk berperang di Suriah. Sebelumnya dia selalu tak terhentikan dan anak buahnya hanya memiliki sedikit korban. Tanpa diduga, begitu pertempuran dimulai hari ini, begitu banyak orang yang tewas. Ketika dia melihat timnya menderita kerugian besar, dia segera menemui komandan tertinggi pasukan pemerintah yang menemaninya dan dengan marah berteriak dalam bahasa Mandarin, "Pekerjaan intelijen sebelum perang Anda hanyalah omong kosong. Hamid telah membangun begitu banyak benteng permanen yang tersembunyi. Mengapa Anda tidak pernah memberitahu kami informasi ini?" Komandan tertinggi yang ditanya juga sangat kesal dan menjawab dalam bahasa Mandarin yang tidak terampil. "Apa yang Anda tanyakan semuanya tidak masuk akal. Jika saya ingin tahu bahwa dia telah membangun benteng permanen, maka saya pasti akan memberitahu Anda informasi ini. Tapi masalahnya adalah itu saya juga tidak tahu." Komandan Istana Wanlong menjadi marah atas kesombongan pihak lain dan berkata dengan marah, "Pengumpulan intelijen sebelum perang adalah prioritas utama bagi tentara manapun. Mengapa Anda tidak melakukannya? Itu terlalu tidak profesional."
Komandan tentara pemerintah bertanya kepadanya, "Kami tidak profesional. Tetapi karena Istana Wanlong Anda sangat profesional, mengapa Anda tidak mengumpulkan intelijen sebelum perang? Apakah itu datang setelah Suriah miliki keterampilan tempur yang bermartabat? Prajurit Istana Wanlong telah direduksi menjadi sama dengan kita." "Persetan," Lu Zanjun mengumpat dengan marah dan mengertakkan gigi, "kamu pikir kamu adalah seorang yang cerdik dalam perang? Aku tidak punya waktu luang, ini omong kosong. Anda harus memberi saya penjelasan atas lebih dari 500 saudara yang hilang." Komandan tentara pemerintah berkata dengan dingin, "Jangan lakukan ini padaku. Wajar jika ada korban dalam perang. Biarkan aku akan memberimu penjelasan. Saya telah kehilangan hampir 1.000 orang di sini. Siapa yang akan memberi saya penjelasan? Yang paling penting sekarang adalah segera menghapus markas Hamid, tangkap Hamid dan pancung kepalanya. Hanya dengan cara ini kita bisa menghibur tentara yang mati." Saat dia mengatakan itu, pihak lain menatap Lu Zanjun dengan dingin dan mengingatkan, "Yang lebih penting, hanya dengan cara ini kita masing-masing dapat dibebaskan dari hukuman atasan kita. Jika begitu banyak orang yang hilang, Hami belum dihukum. Jika Jerman dikalahkan, bosku tidak akan mengampuniku, tapi aku yakin bosmu juga tidak akan mengampunimu." Lu Zanjun terdiam. Apa yang dikatakan pihak lain itu benar. Anda tidak takut menderita kerugian dalam perang. Namun yang paling Anda takuti adalah tidak bisa menang setelah mengalami kekalahan. Jika dia benar-benar tidak bisa mengalahkan Hamid, dia pasti akan menjadi bahan tertawaan di istana 10.000 naga, bahkan masa depan pun hancur. Jadi, dia melihat ke arah komandan tentara pemerintah dan berkata dengan dingin, "Artileri Anda baru saja meledak begitu banyak peluru, dan pihak lain masih dapat memiliki daya tembak yang kuat. Ini membuktikan bahwa benteng permanen mereka cukup kuat. Jika pertempuran ini berubah, itu akan menjadi pertarungan yang sulit, dan kita harus menyerang dari bawah ke atas. Saya khawatir pertarungannya tidak akan semudah itu." Komandan tentara pemerintah mengertakkan gigi dan berkata, "Kalau begitu saya akan membiarkan artileri menembakkan beberapa peluru lagi." "Tidak ada gunanya," Lu Zanjun berkata. "Putaran tadi tidak berpengaruh, dan saya khawatir itu akan terjadi. Percuma jika kita mengebom lagi." Dia berkata sedikit, dia berhenti, berpikir sejenak, dan berkata, "Ayo lakukan ini. Kamu mengirim tentaramu membawa senjata berat untuk terus melancarkan serangan tipuan di depannya. Aku akan memimpin saudara-saudara kita dari Wanlong Hall untuk memutar dari puncak samping, diam-diam menyentuh dataran tinggi, lalu langsung berkeliling dan mengapit mereka." Ketika komandan tentara pemerintah mendengar apa yang dikatakan Lu Zanjun, matanya tiba-tiba berbinar. Serangan palsu dari depan dan memutar dari samping. Ini jelas merupakan rencana pertempuran yang sangat layak. Lu Zanjun ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Lu Zanjun tidak tahu bahwa taktik serangannya yang biasa akan berhasil. Di mata lawan, komandan, ternyata itu adalah keputusan yang jenius. Hal ini terutama karena kualitas militer pihak lain sangat rendah sehingga sangat rendah. Meskipun perang terus berlanjut di Timur Tengah, kita harus mengakui bahwa seluruh Timur Tengah modern tidak pandai berperang. Sejak Perang Dunia Kedua, perang menjadi semakin menuntut taktik, strategi dan tata letak. Seluruh dunia telah belajar banyak pengalaman perang dari perang tersebut. Bahkan negara-negara Asia Tenggara yang tadinya lemah telah berubah satu persatu, menjadi berani dan baik dalam berperang. Hanya Timur Tengah yang belum mengalami kemajuan dalam hal bakat perang, bahkan masih tertinggal jauh dari kawasan lain. Suriah, Afghanistan dan bahkan Irak telah berperang selama bertahun-tahun. Betapapun besarnya angkatan bersenjata lokal, mereka pada dasarnya mengikuti model gerilya liar ketika berperang. Rendahnya literasi militer adalah masalah terbesar bagi militer di semua negara di Timur Tengah kecuali Israel. Tingkat pelatihan prajurit tidak mencukupi, tingkat komando perwira tidak mencukupi, dan kemampuan koordinasi antara berbagai departemen dan dinas militer sangat buruk. Pada saat yang sama, pasukan umumnya tidak memiliki kemauan yang kuat untuk berperang. Seringkali,
Hal yang tampaknya terjadi pasukan besar sebenarnya bisa dipatahkan hanya dengan satu pukulan. Belum lagi negara seperti Suriah yang selalu berperang. Bahkan negara-negara super kaya yang bermula dari minyak, militernya lebih baik dari siapapun kecuali dalam hal mengeluarkan uang untuk membeli peralatan, dan hampir semua aspek lainnya adalah berantakan. Misalnya, Arab Saudi, yang memiliki hampir semua peralatan canggih Amerika, bahkan mampu merebut tank tempur utama M1A2 yang dijual kepada mereka oleh Amerika Serikat selama konfrontasi dengan angkatan bersenjata Houthi, sehingga mendapat reputasi sebagai Kapten Brigade Transportasi. Tingkat militer negara-negara kaya begitu mengkhawatirkan, apalagi Suriah. Panglima tentara pemerintah yang bermitra dengan Lu Zanjun sebenarnya tidak memiliki pendidikan militer profesional sama sekali. Ketika keluar tim yang terdiri dari beberapa ribu orang, pada dasarnya dia bingung bagaimana mengatur pasukan dan merumuskan taktik dan strategi. Bahkan koordinasi infanteri dan artileri yang paling sederhana pun adalah rencana yang diusulkan oleh Lu Zanjun. Alasan mengapa komandan pemerintah tidak berharap untuk menggunakan infanteri dan artileri untuk berkoordinasi terutama karena tingkat pelatihan artileri mereka sangat rendah. Mereka hampir tidak dapat melakukannya dalam jarak dekat di tempat latihan, tetapi mereka benar-benar menariknya keluar dan membiarkan mereka melakukan pengeboman di pegunungan dan perbukitan pangkalan Meade. Mereka bahkan tidak bisa menghitung koordinatnya. Jika Lu Zanjun tidak memiliki ahli yang mahir dalam perhitungan di bawah komandonya, mereka bahkan tidak akan bersiap untuk membawa artileri yang ditarik ketika mereka keluar untuk menyerang Hamid kali ini. Karena selain menggunakan senjata, prajuritnya hanya pandai mengoperasikan satu jenis senjata api berat yaitu roket RPG. Itu terlalu sederhana bagi mereka tidak perlu mensurvei, menghitung, atau berkoordinasi dengan berbagai departemen. Jika mereka ingin meledakkan apapun yang mereka inginkan, mereka cukup meletakkan benda itu di pundak mereka, mengarahkannya secara visual, lalu meluncurkannya. Bahkan orang yang buta huruf pun dapat mengoperasikannya dengan mudah. Namun di balik artileri terdapat seperangkat sistem taktis yang rumit, termasuk pengintaian, perhitungan, pemilihan lokasi, koordinasi, serangan dan pertahanan. Elemen-elemen ini sangat diperlukan. Jika perhitungan koordinat artileri dengan jangkauan 20 atau 30 km tidak dapat dipahami, sekalipun kamu meledak selama sehari, kamu mungkin tidak dapat menjangkau musuh. Oleh karena itu, dia yang tidak memahami taktik omong kosong, segera menerima serangkaian teknik dan taktik Lu Zanjun sebagai panduannya. Namun, sebuah masalah telah muncul. Mengapa membiarkan pasukan Anda berpura-pura menyerang? Biarpun itu tipuan, kamu tetap harus pamer ke lawan di medan pertempuran frontal kan? Terlebih lagi, kamu tidak bisa melakukan tipuan untuk keluar dari jangkauan tembakan musuh. Bukan, dalam hal ini, bahkan orang bodoh pun dapat melihat bahwa ini adalah suatu tindakan. Namun, di medan perang frontal, pihak kita tidak memiliki keuntungan. Bahkan jika itu adalah serangan tipuan, banyak prajurit yang akan kalah. Apalagi pihak yang melakukan tipuan menyerang tidak hanya akan menderita kerugian. Kuncinya adalah setelah orang-orang dari istana Wanlong melewati pihak lain dan mencuri benteng permanen lawan, penghargaan atas penaklukan kubu musuh akan tetap menjadi milik mereka. Kesepakatan ini menjadi semakin tidak berharga ketika saya semakin memikirkannya. Jadi, dia berkata, metodemu baik-baik saja, tapi menurutku aku tidak boleh membiarkan tipuan timku menyerang. Bagaimana kalau kita mengubahnya? Kamu membiarkan tipuan timmu menyerang, dan aku membiarkan tentaraku menyingkir, Lu. Zanjunhe berkata dengan marah, berhentilah bermimpi, biarkan prajuritku berpura-pura menyerang. Bisakah prajurit sepertimu yang sangat kurang pelatihan dapat melakukan tugas penyerangan yang begitu sulit? Jika saatnya tiba, kamu cukup menyentuhnya, tetapi kamu tidak bisa mengalahkannya. Apa gunanya? Ketika komandan mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk berpikir dalam hati. Sepertinya benar, kekuatan keseluruhan prajuritku jauh lebih buruk.
Jika kita benar-benar melakukan pertarungan yang sulit, saya khawatir saya tidak akan bisa mengalahkan lawan. Terlebih lagi, pihak lain dilindungi oleh benteng permanen. Jika tidak dapat dikalahkan saat itu, saya tidak akan melakukannya. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang akan mati. Setelah memikirkan hal ini, dia segera berkata, "Oke, dalam hal ini, terserah kamu untuk mengambil jalan memutar. Saya akan berpura-pura melakukan serangan frontal." Lu Zhenjun melirik ke arah dia dengan jijik, lalu mendengus dingin dan berkata, "Sekarang tim telah mundur. Tapi jangan biarkan lawan bernafas, dan biarkan artileri di belakang terus membombardir. Saya akan membuat rencana dengan tim saya. Rencana pertempurannya adalah untuk mulailah berbelok ke samping dalam 10 menit, dan kemudian kamu akan melancarkan serangan tipuan." Komandan lainnya juga merasa bahwa Lu Zhenjun tampaknya memahami perang lebih baik daripada dirinya. Jadi dia segera setuju dan berkata sambil tersenyum, "Mudah untuk berbicara. Saya telepon saja dan minta artileri untuk segera melancarkan 5 peluru lagi." Pada saat ini, Hamid melihat pihak lain meninggalkan lebih dari 1000 mayat dan mundur, dan rasa pencapaian batinnya luar biasa. Kemudian ajudan maju untuk melapor dan berkata dengan penuh kegembiraan, "Komandan, masing-masing tim baru saja melakukan inventarisasi. Dalam pertempuran tadi, tidak ada satupun dari kami yang terbunuh atau terluka." Brengsek, Hamid menepuk pahanya dan berkata dengan semangat, "Keterampilan dan taktik orang Tiongkok sungguh luar biasa. Saya harus segera menelepon saudara Ye untuk melapor." Kemudian Hamid segera mengeluarkan telepon satelitnya dan menelepon Ye Chen. Ye Chen sudah bergegas kembali ke rumah Thomson Yipin, mengunci diri di kamar, dan menunggu tanggapan lanjutan dari Hamid. Dia tahu betul bahwa dia berada di Jinling dan benar-benar di luar jangkauannya terhadap situasi di pihak Hamid. Dan ini bukan soal menyelamatkan seseorang, tapi perang yang melibatkan puluhan ribu orang di kedua sisi. Dalam perang semacam ini, tidak pernah ada orang kuat yang dapat menentukan arah perang. Jadi meskipun saya terburu-buru sekarang, saya mungkin tidak dapat membantunya. Terlebih lagi, dengan jarak yang begitu jauh dan kebutuhan untuk melakukan perjalanan ke Lebanon, meskipun Concorde datang sekarang, akan memakan waktu beberapa jam sebelum mencapai Suriah, dan pada saat itu, situasi secara keseluruhan mungkin sudah diputuskan. Jadi yang bisa saya lakukan sekarang adalah tetap menelepon dan menunggu tanggapan Hamid. Jika dia menemui masalah, saya harus memberinya bantuan tepat waktu. Ketika dia menerima telepon dari Hamid, dia segera menjawab panggilan itu dan bertanya, "Saudaraku, bagaimana situasinya di sana?" Hamid berkata dengan gembira, "Saudara Ye, kamu benar-benar sungguh menakjubkan. Setiap gerakan lawan ada dalam jangkauan prediksimu." Saat dia berbicara, Hamid menarik napas dan melanjutkan, "Mereka benar-benar menggunakan metode pertempuran terkoordinasi infanteri artileri yang Anda sebutkan. Pangkalan dan posisi saya melakukan serangan artileri intensif skala besar, dan kemudian mulai membiarkan ribuan pasukan infanteri bergegas ke atas. Tetapi mereka meremehkan musuh. Baru saja, pasukan saya tiba-tiba melepaskan tembakan dan melakukan serangan balik, membuat mereka lengah. Sekarang mereka telah berhasil dipukul mundur, dan jumlah korban diperkirakan setidaknya 1000 atau lebih." Ye Chen bertanya, "Lalu di keadaan apa mereka sekarang? Apakah mereka sudah mulai bersiap untuk serangan artileri lagi?" "Tidak yakin," Hamid berkata, "mereka baru saja mundur, dan belum ada gerakan." Pikir Ye Chen untuk beberapa saat dan berkata, "Kalau begitu saya memperkirakan mereka akan terus melancarkan serangan artileri segera. Tetapi Anda harus berhati-hati. Pihak lain kemungkinan besar akan menggunakan pendekatan memutar dari samping untuk langsung menyerang benteng Anda." Bersambung.